Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Pak Imam, kemarin kan Pak Imam sebelum pulang sekolah Iya. dengan saya, katanya ada permasalahan. Oh, iya. Permasalahannya apa ya Pak Imam ya? Ya, mungkin di lapangan Bu ya, terutama pas waktu saya ngajar olahraga mungkin. Itu banyak kendala-kendala yang mungkin butuh apa namanya, semacam solusi. Iya. Permasalahannya apa ya Kak ya? Gini, jadi ketika apa jam olahraga itu terutama di materi yang kemarin saya berikan terkait dengan gerak lokomotor, itu ada beberapa anak tunagrahita atau hambatan intelektual itu mengalami kendala ketika dia tidak lokomotor dengan posisi jalan berjongkok. Nah, itu kendala saya itu di situ. Terus tujuannya yang ingin dicapai apa? Tentunya paling tidak anak-anak itu bisa ya, bisa meskipun belum dikatakan sempurna, tetapi dia bisa gitu, meskipun dengan pelan-pelan. Itu kenapa ya Kak ya? Ada masalah apa kalau anak tidak bisa melakukan dengan baik? Mungkin karena koordinasi antara kaki kanan dan kirinya ya mungkin. Karena sebenarnya itu adalah gerak lokomotor itu ya sangat mudah sekali berjalan sebenarnya, cuma kemarin itu saya kombinasi dengan posisi jongkok. Nah, sehingga anak berjalan dengan posisi jongkok seperti itu. Iya. Ada berapa anak ya Kak yang mengalami itu? Kalau kemarin itu saya hitung ada sekitar berapa ya? 3 sampai 4 anak kurang lebihnya. Susahnya juga sama ya? Susah nomor semua? Iya, jadi kalau yang satu itu dia bengkok keseimbangannya akhirnya dia nggak bisa. Oh iya. Kalau yang lain itu bisa jongkok, tapi ketika mau berjalan itu seakan-akan mengangkat kakinya itu berat gitu. Oh iya iya. Nah ini kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 ini menurutnya bapaknya dari skala berapa? Kira-kira ini? Untuk nilai, Iya, dari 1 sampai 10 jadi menurutnya berapa? mungkin kalau untuk anak yang kemarin itu yang saya pegang, untuk sementara belum saya kasih nilai 7 ya, jadi masih di bawah 7, mungkin 6 ya pertama. Iya. Dia sebenarnya sudah mampu untuk jongkoknya ada, cuma ketika berjalan yang belum, mungkin ya yang lebih cepat ya 6 itu aja dulu. Keinginan ke depannya gimana? Ya paling tidak anak itu mampu sehingga bisa nilai 8 semua kan. Semuanya mampu itu ya? Iya, semuanya mampu gitu. Kemudian strategi atau ide apa yang perlu dipersiapkan agar anak itu bisa mampu? Paling tidak kita lakukan gerak itu secara berulang ya. Mungkin 2 sampai 3 kali pertemuan lah paling tidak, nanti anak itu akan sedikit dia akan mampu untuk melakukan sesuai dengan materi ajar yang saya berikan. Terus kekuatan pada anak itu masing-masing sama apa enggak kekuatannya? Sangat berbeda Bu. Jadi sangat berbeda masing-masing anak. Iya. Nah, yang saya pegang itu kan hampir merata keseluruhannya ya. Iya. Kalau yang anak hambatan intelektual sama hambatan pendengar kan sudah fisiknya sudah berbeda. Iya. Nah, sehingga kalau anak yang hambatan pendengaran kita kasih contoh sekali, dia sudah bisa dan mampu melakukannya. Meskipun ada beberapa yang mungkin belum lancar ya, tapi dia bisa. Kalau untuk kelemahan yang anak sama-sama hambatan intelektualnya gimana? Sama kelemahannya? Mungkin yang membedakan hanya di posisi kelebihan berat badan ya. Kalau yang hambatan intelektual dengan kategori mungkin berat badannya istilahnya mungkin nggak overweight, Ya. itu masih mampu. Tapi kalau yang overweight itu mungkin kendala ketika antara mungkin posisi perutnya yang mungkin menghalangi ketika jongkok. Nah, sehingga di situlah untuk kendala yang dialami masing-masing. Kalau yang nggak overweight apa kendalanya?
koordinasi kakinya. Oh, Iya. iya. Itu koordinasi kakinya. Iya. Kayak overweight itu mengangkat. Iya. Ketika mengangkat langkahnya itu yang merasa berat. Kemudian apa ya hambatan Bapak yang Bapak temukan untuk mencapai tujuan itu? Hambatannya di mana? Ya mungkin hambatannya ya sama dengan yang tadi, terutama untuk yang anak hambatan intelektual itu yang kelebihan berat badan atau yang overweight itu mungkin apa ya, perlu saya gunakan metode yang lebih sederhana lagi tentunya ya. Mungkin kita kasih batasan lah paling tidak 3 atau 4 kali melangkah anak sudah dikatakan mampu kan gitu. Karena berbeda dengan hambatan intelektual yang lain. Kalau intelektual yang lain kan mungkin 8 sampai 10 langkah anaknya masih bisa. Tapi kalau yang overweight atau kemudian berat badan tadi itu mungkin kita kasih batasan 5 sampai 5 langkah paling tidak anak sudah mulai. Meskipun itu pelan-pelan. Terus masing-masing anak itu apakah ada kayak uji gitu? Ada mau ada enggak atau gimana? Itu tergantung dari gurunya ya. Oh, iya. Jadi kita ajak mereka untuk bermain dulu terutama. iya. Ya, karena saya itu lebih senang membuka kegiatan itu dengan bermain dulu supaya anak itu ada rangsangan Iya. terhadap materi yang nanti akan saya berikan. Oh, iya, Bapak. Nah, ini setelah menemukan ide untuk melakukan strategi pembelajaran ini, kira-kira dari 1 sampai 10 tuh Bapak yang menginginkan apa? Bisa berapa lah? Tentunya harapan sebagai guru olahraga dalam mengajar itu paling tidak anak itu paling tidak dapat ya, atau bisa lah paling tidak meskipun belum mampu secara sempurna, tetapi paling tidak dia dapat melakukan meskipun hanya 5 langkah lah paling tidak anak itu bisa. Iya, di skala berapa antara 1 sampai 10? Nah ini yang kalau yang hambatan intelektual itu mungkin ya di skala 7 ya, paling tidak dia sudah bisa dikatakan mampu gitu ya. Ya, mungkin lebih lagi, mungkin 8 atau 9. Nah harapannya mungkin 8 sampai 9, Oh, bahkan 10 9 ya. gitu. Oh, iya. Terus ukuran keberhasilan menurut Bapak selain anaknya bisa lebih dari 5 langkah, mungkin ada lagi? Ukurannya adalah Ya. kita biasanya seperti saya itu ketika di lapangan itu menggunakan sistem bolak-balik ya. Jadi start pertama dia mengambil sesuatu ya kan, entah itu bola atau mungkin benda apa yang kita kasih kepada anak-anak itu. Coba anak-anak sambil jongkok berjalan sambil jongkok itu, coba anak-anak ke depan siapa yang paling cepat untuk mendapatkan semisal bola ya, bola. Setelah itu nanti kembali lagi ambil bola yang kedua untuk diletakkan di tempat yang tadi yang sudah disediakan oleh guru olahraga. Nah, tentunya mungkin di situ ada semacam motivasi gitu, ada apa ya, greget, semangat. Bagus sekali Bapak. Kemudian kira-kira Bapak kapan ya akan melakukan itu? Mungkin untuk pekan depan sudah siap. Iya, siap. langsung pekan depan aja. Iya, karena saya sendiri katanya juga di rumah itu berpikir ini sebenarnya anak itu mampu. Iya. Jadi saya harus mencari strategi yang lebih mudah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, sekarang seumpama ya ke depannya setelah dikasih tindakan itu strategi itu anaknya sudah bisa. Untuk selanjutnya strategi pengembangannya gimana setelah anak bisa? Setelah anak bisa, nah paling tidak tujuannya adalah satu, melatih keseimbangan yang terutama. Terkadang anak-anak disabilitas itu keseimbangannya yang kurang. Terus untuk melatih otot kaki juga. Nah, jadi otot kakinya itu meskipun dia nanti dikatakan anak disabilitas, tetapi ketika masih sudah mencapai usia tua, dia untuk posisi otot kakinya pun juga masih dikatakan masih kuat ya. Kemudian yang tadi overweight tadi gimana? Nah, kalau overweight itu mungkin gerakannya
strategi saya itu akan saya gunakan lebih lebih pendekatan lagi ya, sehingga anak itu dikatakan mungkin mampu tanpa mengurangi rasa minder ya, terutama kadang ada anak yang aku nggak bisa pak, tapi kita nggak boleh mengatakan oh kamu nggak bisa ya, jangan, tapi kita mengatakan kamu pasti bisa. Lebih semangat dan Kita kasih semangat. umpan balik yang Bapak harapkan dari masing-masing anak itu seperti apa? Baliknya tentunya di rumah juga lebih dilatih kembali apa yang sudah diajarkan di sekolah, di rumah dipraktekkan lagi. Tentunya nanti ketika pertemuan yang akan datang atau pekan depan, sehingga anak itu oh sudah siap gitu loh. Jadi hanya satu kali contoh mungkin dari gurunya mempraktekkan, anak kita praktekkan ya tidak lokomotor sama dengan pertemuan yang kemarin ya, anak siap, pasti jawabannya siap. Jadi diberi tugas ya. Iya. Dan Bapak ini kan kita sudah melaksanakan diskusi. Bapak sudah menemukan juga solusi di permasalahan yang dihadapi. Nah, ini gimana perasaan Bapak saat ini? Setelah menemukan solusi. Ya, kalau saya sebagai guru olahraga tentunya senang ya dengan adanya kucing ya. Senang sekali, tentu unek-unek yang telah atau mungkin yang saya pendam itu seakan-akan itu bisa lega gitu ya. Enak untuk kita sampaikan, sehingga membuat saya itu juga lebih mempunyai strategi baru untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu tentunya lebih fresh dan lebih semangat lagi dengan metode-metode strategi yang muncul ya di inovasi-inovasi saya. Bagus sekali Bapak. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah berbincang dan Bapak sudah menemukan solusinya. Ya, mana mudah sekali Bapak. Lega ini. Sudah hujan Pak. Iya. Gimana kalau kita langsung pulang ya Pak ya? Iya, jadi sudah sore ini. Kita sudah mau jemput Oh, juga iya. ini. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.